Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sayyida syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kini kita berada di penghujung Ramadan dan insya Allah sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan, berada dalam suasana Idul Fitri. Namun pada kesempatan ini alhamdulillah kita sedang bersama dengan channel Gahwa Lagi, di mana Gahwa Lagi ini sebuah channel dengan ciri khas kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ramadan hampir akan berpisah dengan kita semua. Kalau kita kilas balik, jauh sebelum Ramadan hadir berjumpa bersama kita, taruhlah 2 bulan sebelumnya sejak Rajab, betapa kerinduan kita dengan Ramadan itu luar biasa. Berbagai impian, berbagai kerinduan kita wujudkan dalam impian-impian kita yang kita lukiskan dalam doa yang terus kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak bulan Rajab, melintasi bulan Sya'ban, dan akhirnya kita berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan jumpakanlah kami dengan Ramadan. Dan ternyata impian kita itu terwujud. Allah jumpakan kita dengan Ramadan, dan Ramadan telah benar-benar telah bersama kita. Ramadan benar-benar telah menemani kita hampir sebulan, dan kini kita sudah berada di detik-detik akhir dari Ramadan. Jika Ramadan itu adalah sosok tamu agung, tamu yang mulia, maka kita ibarat tuan rumah yang sangat merindukan sosok hadirnya tamu yang mulia itu. Pertanyaannya, di saat Ramadan akan meninggalkan kita, sudahkah kita menjadi tuan rumah yang baik untuk sang Ramadan yang kita rindukan bahkan jauh sebelum Ramadan datang? Pertanyaan inilah harus kita renungkan. Di detik-detik akhir Ramadan meninggalkan kita ini, saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibatin hiya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhihabu Ramadan fa inna da'awat mustajabat fa inna da'awati fiha mustajabah was sadaqat makbulah. Apabila akhir Ramadan itu datang, malam terakhir Ramadan itu tiba, maka menangislah langit, bumi, dan para malaikat. Kenapa mereka menangis? Karena musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni
kita ini yang menjadi umat beliau. Musibah apakah itu? Rasulullah ditanya. Rasulullah menjawab, musibah kepergian Ramadan. Karena doa-doa di dalam Ramadan mustajabah, dikabulkan oleh Allah, dan sedekah-sedekah di dalam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi musibah. Sehingga ketika kita berada di penghujung Ramadan, di malam Idul Fitri misalnya, maka sebenarnya antara senang dan sedih, di antara dua itulah kita berada. Kita senang mungkin karena kita sudah tuntas menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan harapan kita mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedih karena Ramadan sebagai tamu agung, tamu yang begitu mulia yang kita rindukan praktisnya sejak 2 bulan sebelum hadirnya Ramadan, bahkan mungkin jauh sebelum itu. Begitu kita rindukan Ramadan, dengan kita lukiskan impian-impian kerinduan itu dengan doa-doa agar Allah jumpakan kita dengan Ramadan, dan Allah kabulkan kita berjumpa dengan Ramadan. Dan ternyata Ramadan akan pergi. Bukan akan pergi lagi, Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan malam ini kita sudah berada di malam Idul Fitri. Oleh karena itu, mengiringi kesedihan kita ditinggal oleh Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang menjadikan Ramadan betah selama sebulan bersama kita. Bukan tuan rumah yang kemudian membuat tamunya tidak betah, tidak nyaman. Ya, ibarat tuan rumah, begitu tamu datang, masuk ke pintu, assalamualaikum, lalu kemudian waalaikumsalam. Kita menyambut tamu itu, tapi serta-merta kita lontarkan pertanyaan, wahai teman, kapan pulang? Tamunya belum duduk sudah ditanya kapan pulang. Nah, tentu tamunya tidak akan merasa betah, tidak merasa nyaman akan berada bersama kita. Mudah-mudahan selama Ramadan berada bersama kita, kita tidak menjadi tuan rumah seperti itu. Kita betul-betul menjadi tuan rumah yang membuat Ramadan nyaman, betah bersama kita. Dan jika itu yang terjadi, maka wajar, pantaslah kita menjadi tuan rumah yang sedih ketika tamunya pergi. Ketika tamunya pergi meninggalkan tuan rumah, dan kita boleh menangis sejadi-jadinya, karena tuan rumah yang telah datang membuat kita bahagia. Tuan rumah yang telah datang membuat dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Tuan rumah yang datang yang menyebabkan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada satu perintah di dalam Ramadan yang menjadi tamu agung itu, yakni perintah puasa, yang tidak ada gambaran, tidak ada batasan pahalanya sebesar apa. Hanya Allah yang tahu betapa besar atau berapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai tuan rumah yang menerima hadirnya tamu agung itu, dan kemudian menerima perintah Allah dengan tulus, perintah puasa. Kata Allah dalam sebuah diskusi, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalnya anak Adam, semua amalnya anak manusia, anak Adam, untuk dirinya atau milik dia, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu, kata Allah, milikku, dan akulah yang akan membalasnya. Ini betapa besar pahala puasa yang kita kerjakan di Ramadan. Itu baru puasa, belum lagi amalia yang lain. Ini yang menjadi penyebab musibah yang menimpa diri kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau langit, bumi, dan para malaikat menangis, maka sebenarnya yang lebih layak menangis, yang lebih pantas untuk menangis adalah kita umat Rasulullah SAW yang tertimpa musibah itu. Kita yang tertimpa musibah yang layak dan pantas untuk menangis atas kepergian Ramadan.
bukan langit, bukan bumi, dan bukan para malaikat. Tapi sebenarnya kita lah yang layak untuk menangis atas kepergian Ramadan. Apakah kita menjadi tuan rumah yang baik selama Ramadan berada bersama kita? Apakah dengan hadirnya tamu yang mulia itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita? Sudah mampu mengangkat harkat dan martabat kita? Sudahkah Allah terima semua amal-amal kita? Ini yang harus kita jadikan refleksi diri, kita jadikan bahan permenungan di malam Id seperti ini. Dan pantaslah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man qama lailatayil aidain lillah muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang mendirikan malam atau 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, karena mengharap ridha Allah, karena mengharap ridha Allah, maka hatinya tidak akan pernah mati pada hari di mana hati-hati yang lain pada mati. Maka sudah selayaknya sambil kita bersedih atas musibah yang menimpa diri kita di malam ini, maka mari kita hidupkan malam Idul Fitri ini dengan menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Ramadan memang telah pergi, bukan akhir dari segala-galanya. Lalu kemudian kita istirahat untuk tidak lagi melakukan qiyamul lail. Kita istirahat untuk tidak lagi peduli dengan anak yatim. Kita istirahat untuk tidak peduli lagi dengan mereka yang tidak berdaya. Kita istirahat dari membaca Al-Quran. Kita istirahat dari zikir-zikir, sholawat, istighfar, mohon ampun pada Allah. Tidak seperti itu. Tapi justru dengan kepergian Ramadan yang menjadi musibah bagi kita sekalian di malam Id seperti ini, mari kita hidupkan. Paling tidak kita bertakbir, kita mengagungkan Allah. Kemudian qiyamul lail tetap kita istiqomah. Dan amalia-amalia yang lain yang sudah menjadi kebiasaan kita selama Ramadan, mari tetap kita pertahankan. Mari tetap kita hidupkan di malam-malam Id seperti ini. Mudah-mudahan semua amal kita selama Ramadan Allah terima. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tetap mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Walaupun kualitas kita sebagai tuan rumah ketika berada dengan Ramadan tahun ini mungkin masih jauh dari sempurna, tetapi paling tidak mari kita syukuri sesuatu yang telah kita bangun selama Ramadan, walaupun di sana sini masih terjadi kekurangan. Tapi sebuah kaidah yang mengatakan ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Segala sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Kalaupun mungkin setiap malam kita tidak bisa qiyamul lail, maka paling tidak jangan kita tinggalkan sama sekali selama sebulan Ramadan kita tidak qiyamul lail. Kalaupun target kita menghatamkan Al-Quran selama Ramadan itu mungkin tidak tercapai, paling tidak lembaran-lembaran Al-Quran telah menjadi saksi bahwa kita juga sudah peduli dengan Al-Quran. Kalau selama Ramadan kita tidak mengumbar lisan kita untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung berbicara hal-hal yang merugikan amalia-amalia puasa kita, amalia-amalia ibadah kita, mari kita tetap menjaga lisan kita di hari-hari berikutnya. Karena Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Quran
wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah, talil Quran, orang yang senantiasa peduli dengan Al-Quran, terus membaca Al-Quran walaupun target selama Ramadan belum bisa tercapai menghatamkan Al-Quran, lanjut hatamkan di bulan yang lain. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Ramadan telah melatih kita untuk tidak berbicara sembarangan. Ramadan dengan puasa telah melatih kita untuk malas berbicara. Nah, ini barangkali mari kita terus pupuk agar kita menjadi manusia-manusia yang pandai menjaga lisannya. Jangan sembarang bicara, apalagi bicara yang akan merugikan orang lain, bicara yang akan menyakiti orang lain. Ini harus terus kita jaga. Dan kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kita akhiri Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Ini sebagai sebuah simbol kita peduli atau kita memberi makan kepada orang-orang yang tidak berdaya, kepada orang-orang lapar. Mari kita lanjut untuk terus peduli kepada mereka yang tidak berdaya, kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang mungkin menemukan makanan itu hanya dalam sehari mungkin sekali. Mari kita peduli kepada mereka. Termasuk orang yang peduli kepada orang-orang yang lapar. Jangan suka mengumbar menu makanan di media sosial. Jangan suka mengumbar foto atau postingan-postingan makan di rumah makan mewah, makan dengan menu-menu yang mewah, diposting di media sosial, lalu ditonton oleh orang-orang yang lapar. Ketika mereka menangis melihat kita yang makan makanan-makanan enak yang tidak mampu dijangkau oleh mereka, betapa hilangnya barokah dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Bagian dari kepedulian kita kepada orang-orang yang lapar, juga jangan sembarangan kita memposting di medsos makanan-makanan mewah, makanan-makanan yang lengkap dengan segala menunya. Kita posting, lalu kemudian ditonton oleh orang-orang yang lapar. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang telah melewati Ramadan, yang telah bersungguh-sungguh di dalam Ramadan, 4 golongan ini ada pada diri kita. Dan 4 golongan ini adalah kita yang dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kemudian kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti yang Allah inginkan dari kita semua melewati Ramadan dengan perintah puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan bisa kita gapai, ketakwaan itu bisa kita raih, dan inilah yang kita rayakan. Jadi kalau di malam ini kita berada di persimpangan antara senang dan sedih, senang karena kita harus optimis, piala ketakwaan mudah-mudahan kita miliki. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sekalian. Dan ini yang kita sambut dengan riang gembira. Kita bersedih karena Ramadan indah, Ramadan karim, Ramadan yang begitu mulia telah pergi meninggalkan kita semua. Tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang lagi. Tidak ada jaminan apapun yang menjamin kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa masih tetap menjumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali renungan kita di malam Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang-orang
yang kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang berbahagia, minal aidin wal faizin. Bahagia karena kita telah menggapai ketakwaan. Kembali karena kita kembali seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Dosa-dosa telah dihapus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan di malam Idul Fitri ini. Namun sebelumnya kita seruput dulu karena gahwa lagi. Mudah-mudahan gahwa lagi jaya terus untuk terus mensiarkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi ini, khususnya di Tanah Marapu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia di penghujung Ramadan, masuki Idul Fitri. Dan akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga maupun keluarga besar Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya selaku Ketua PWNU NTT mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang kembali kepada kefitrian, dan karena kembali kepada kefitrian, kemudian Allah jadikan kita semua orang-orang yang berbahagia. Itulah makna dari minal aidin wal faizin. Kulla am wa antum bi khair. Setiap tahun, di semua tahun, di semua sepanjang usia, di sepanjang nafas kita, Allah senantiasa curahkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.